Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda malikul hakiran abada adrikni amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih dalam suasana Idul Adha, tepatnya sekarang di hari Jumat tanggal 11 Zulhijjah. Kita semua di sini bertemu kembali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid yang sangat megah dan ini, di Masjid Widatul Ummah, yaitu untuk melaksanakan kewajiban kita selaku muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda tercinta, Nabi termulia, Nabi akhir zaman, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, para syuhada, para aulia, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang selalu patuh dan taat pada ajarannya, mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan hari Jumat yang berkah ini khatib ingin menyampaikan tema dengan tema bersyukur dan mengambil pelajaran dari adanya hari raya Idul Kurban. Di umur dunia yang sudah semakin tua ini, kita rasakan banyak manusia yang mementingkan kuantitas daripada kualitas harta. Manusia di era modern saat ini lebih mementingkan jumlah harta yang dimiliki dibandingkan keberkahan harta itu sendiri. Banyak yang beranggapan bahwa hidup dan rezeki adalah matematika yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal rezeki dalam kehidupan ini tidak bisa dihitung dengan ilmu matematika. Dalam hidup terkadang 1 tambah 1 sama dengan 2. Namun bisa saja 1 tambah 1 sama dengan 11. Atau 1 tambah 1 bisa jadi 0. Masing-masing rezeki manusia dan makhluk di dunia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki tidak akan tertukar karena Allah telah membagi-bagi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 37, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas.
Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala hal terkait dengan rezeki yang sudah didapatkan haruslah disyukuri. Dengan syukur kita tidak lagi selalu menghitung-hitung jumlah harta yang kita miliki. Perlu kita sadari rezeki, harta adalah wasilah lantaran saja. Untuk itu kita beribadah dengan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tugas utama kita hidup di dunia ini adalah beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Di antara wujud syukur adalah dengan bersedekah dan berbagi rezeki kepada orang lain. Jangan sampai kita berpikir bahwa dengan memberi kepada orang lain harta kita akan berkurang, tentu saja tidak. Malah sebaliknya, ketika kita memberi, pada hakikatnya kita menerima. Dengan memberi, apa yang kita miliki pun akan semakin berkah dan semakin mendekatkan kita kepada yang memberi rezeki, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Zulhijjah ini, saat ini wujud syukur dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai rezeki dapat kita wujudkan dalam ibadah kurban. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ibadah kurban ini adalah ibadah tahunan yang selalu dilaksanakan oleh umat Islam yang telah mampu, dan ini adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail serta ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Pertama, tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah, mendapat ujian berat pada saat rasa bahagianya meluap-luap. Dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya, lewatlah perintah menyembelih Ismail. Allah seolah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan Allah. Anak, betapapun mahalnya kita menilai, tak boleh melengahkan kita bahwa hanya Allah tujuan akhir dari masa cinta dan ketaatan. Nabi Ibrahim alaihissalam lolos dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahi. Dengan penuh ketulusan, Nabi Ibrahim mendaki jalan mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana makna kurban, yakni pendekatan diri. Sementara Nabi Ismail, meski usianya masih terbilang belia, mampu membuktikan diri sebagai anak yang berbakti dan patuh kepada perintah Tuhannya. Yang menarik lagi, ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapatnya terlebih dahulu. Dengan tutur kata yang halus, tanpa unsur paksaan, atas dasar kesalehan dan kesabaran ia miliki, ia pun memenuhi panggilan Tuhannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu pelajaran yang kedua apa? Pelajaran yang kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu, di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain kita juga diimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata
bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dulu adalah hal yang diharamkan. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah saudara. Mereka dilahirkan dari satu bapa yang sama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah dalam kemuliaan. Karena itu membunuh atau menyakiti satu manusia ibarat membunuh manusia atau menyakiti manusia secara keseluruhan. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan di mata Islam, dan karenanya mesti dijamin hak-haknya. Lalu apa pelajaran yang ketiga? Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol belaka dari makna korban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta, dalam wujud benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila masing-masing manusia sekedar memenuhi ego dan kebutuhannya sendiri, apa yang terjadi? Tak peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya kehidupan ini. Orang mesti mengorbankan sedikit waktunya, misalnya saja untuk mengantri dalam sebuah loket penjualan tiket, bersedia menghentikan sejenak kendaraan saat lampu merah lalu lintas menyala, dan lain sebagainya. Oleh sebabnya, keserakahan hanya layak dimiliki oleh para binatang. Disinilah perlunya kita menyembelih ego kebinatangan kita. Untuk itu, untuk menggapai kedekatan kepada Allah. Kenapa? Karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mungkin dari kemarin dan sekarang yang mungkin diberikan keluasan rezeki Allah untuk berkurban, kita doakan mudah-mudahan kurbannya, ibadah kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur